Saudara sekalian, puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kami sangat bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita. Dan saudaraku, sebentar lagi kita masuki tahun yang baru. Kami ingin menyampaikan kepada saudara renungan di akhir tahun ini dengan tema hati yang tenang dan legowo. Diambil dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, nasihat firman Tuhan ini sangat baik. Bagaimana kita mewarnai kehidupan yang kita alami sekarang ini, di mana situasi tidak mudah, tetapi hati kita harus senang. Hati yang tenang itu berarti damai, dan dari hati itulah terpancar kehidupan. Hati yang damai adalah hati yang tidak bergejolak. Karena iman, karena kepercayaan kepada Tuhan. Tidak takut, tidak gelisah. Karena sudah pasrah kepada Tuhan. Hati yang tenang adalah hati yang diwarnai dengan kehati-hatian. Karena ada pandemi. Saya sedih karena saya sering melihat orang yang merasa sudah pasrah dan beriman, lalu mereka mempertentangkan antara kepasrahan dengan kehati-hatian. Mereka bilang karena sudah pasrah, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah pakai masker, tidak usah pedulikan protokol kesehatan. Dan menurut saya, itu tidak benar. Berserah kepada Tuhan tidak berarti berlaku sembrono. Dan ini yang dimaksud, supaya hati kita tenang. Hati yang tenang akan menyegarkan tubuh, tetapi hati yang tenang juga sekaligus memancarkan optimisme. Waspada karena ada pandemi. Saudaraku, hati yang tenang itu berarti hati yang tidak diracuni oleh apa yang namanya iri hati. Iri hati membuat orang tidak tenang. Iri hati membuat orang memendam rasa sakit hati, benci, dendam. Hati yang diwarnai iri hati membuat orang itu sendiri menderita karenanya. Karena orang yang iri hati selalu bertanya, mengapa dia sukses, aku gagal. Mengapa dia kaya, aku miskin. Mengapa dia bahagia dan aku menderita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saudaraku, hati yang tidak iri adalah hati yang bisa menerima dengan sepenuhnya apa yang dialami. Itu bagian dari hidup kita, di mana kita bisa ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita dan ikut memberikan empati kepada orang yang perlu dikasihani. Dalam bahasa Alkitab, hati yang diwarnai dengan iri hati itu membuat tulang busuk, membusukkan tulang. Karena itu saudaraku, apapun yang kita alami, jangan lupa membuat hati tenang, tanpa iri hati, tanpa sakit hati, atau dalam bahasa Jawa, legowo, menerima dengan lapang dada apa yang menjadi bagian kita, menghargai apa yang kita bisa alami dan nikmati, dan berbagi kalau kita bisa melakukannya, dan berempati terhadap mereka yang perlu dikasihani. Saudaraku, itulah hati yang tenang, yang membuat hidup damai, tentram. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, sedangkan iri hati membusukkan tulang. Mari kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Sebentar lagi tahun baru akan datang. Mari mewarnai hidup kita dengan hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur bisa dinasihati bagaimana kami mensikapi hidup ini dalam suasana yang tidak mudah, penuh tantangan dan gejolak. Tapi kami dinasihati untuk membuat hati kami tenang, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Untuk kami tidak iri hati atas apapun yang terjadi di sekitar kami.
Karena iri hati membusukkan tulang. Berkatilah kami dalam berbagai aktivitas hari ini, berkatilah negeri kami supaya Indonesia punya masa depan yang makin baik di tahun 2022. Terpujilah namamu. Terima kasih. Berkat Tuhan kami mohon untuk setiap kami hari ini. Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku, terima kasih.